Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yuprastika, BP 1810612032, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu peternakan yang ada di Kecamatan Canduang, yaitu peternakan Rantiangame, peternakan kambing perah. Di sana kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang bagaimana manajemen peternakan di sana. Penasaran akan video selanjutnya? Ikuti terus perjalanan saya. Inilah unit pengolahan susu kambing Rantiangame yang berada di Kenegarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Peternakan ini dimulai sejak tahun 2011 dengan 20 ekor kambing PE yang didatangkan langsung dari Jawa. Pendirinya juga merupakan alumni Fakultas Peternakan, yaitu Bapak Febri Andritano. Saat ini, peternakan Rantiangame sudah memiliki 120 ekor kambing PE. Dengan penjualannya tidak hanya berupa susu, dan juga berupa olahan dari susu maupun daging. Peternakan ini mulanya hanya milik pribadi, tetapi beberapa kemudian peternakan ini menjadi milik kelompok dan akhirnya sekarang menjadi milik pribadi kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di unit pengolahan susu kambing Rantiangame yang berlokasi di Kenegarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Sekarang kita sudah bersama salah seorang narasumber, itu Bang Diki Pratama sebagai kepala kandang di peternakan ini. Dan selanjutnya diwawancarai oleh Saudari Dina Yuprastika. Kepada Saudari Dina Yuprastika kami persilakan. Terima kasih kepada Saudara Sidik. Langsung saja, Bang. Untuk peternakan ini bagaimana sejarah berdirinya dulu, Bang? Sejarah berdiri peternakan ini. Ya. Jadi peternakan ini dimulai dari awal tahun 2011. Itu kebetulan salah satu alumni kita juga pendirinya, Bapak Febri Andritano. Beliau memulai peternakan ini di awal tahun 2011 sebanyak 20 ekor kambing yang beliau bawa dari Jawa. Jadilah peternakan berdiri di sini dengan nama Rantiangame. Nah, di perjalanannya kambing ini mulai berkembang, kemudian jadilah peternakan ini sempat jadi kelompok dulu. Ada program Sarjana Membangun Desa, saya lupa tahunnya. Jadi Bapak Febrion ini yang menjadi Sarjana Membangun Desanya, SMD-nya. Jadi yang semula peternakan ini dikelola secara pribadi, kemudian sempat menjadi kelompok terlebih dahulu. Nah, setelah menjadi kelompok, mulai berkembang. Nah, akhirnya menjadi peternakan yang berdiri sendiri lagi. Jadi sekarang status Rantiangame ini adalah milik pribadi, bukan kelompok lagi gitu. Lebih kurang sudah berdiri sekitar hampir 10 tahun lah peternakan kambing Rantiangame. Bang, bagaimana pemilihan lokasi? Kenapa milih di sini atau kenapa di tempat lain? Alasannya milih di Canduang gitu? Ya, jadi sayang sekali kita tidak bisa berdiskusi dengan Pak Febri secara langsung hari ini. Ini adalah lokasi sebenarnya bukan dipilih ya. Jadi karena beliau di sini rumah istri beliau, jadi beliau membuka usaha di sini. Pak Febri ini kan aslinya orang Payakumbuh. Nah, jadi karena
eh, ada lahan di sini. Jadi beliau membuka lahan peternakan di sini. Kebetulan rumah beliau dekat dengan peternakan ini, sekitar 50 meter lah dari peternakan ini. Nah, beliau tinggal di sana bersama keluarga. Terus Bang, modal untuk awal peternakan ini tadi kan 20 ekor kambing. Jadi modal untuk 20 ekor itu kira-kira berapa? Karena sekarang sudah tahun 2020, jadi untuk modal awal saya kurang tahu. Yang pasti kambing itu berjumlah 20. Langsung dibawa dari Jawa. Nah, langsung dibawa dari Jawa. Itu satu jenis atau Satu jenis PE, peranakan Etawa. Oh, untuk satu jenis ini berapa jantan dan berapa betina, Bang? Dulu perbandingannya 2:18. Berarti 2 jantan 18 betina, Ya, Bang. kalau tidak salah itu 2:18 jantan dan betina. terus kalau jumlah sekarang ternaknya berapa? Sekarang jumlahnya lebih kurang 142 ekor total populasi. Betina sama jantannya? Kalau pejantan di sini ada sekitar berapa ya? 42 ada. 22 jantan. Ya, 42. Jadi ada sekitar 100 betina. Nah, itu yang total populasi itu sudah termasuk semua tingkatan umur gitu, mulai dari cempe sampai ke betina-betina induk, masuk pejantan gitu. Terus Bang, kenapa Bapak tuh lebih memilih kambing perah gitu? Soalnya kan kalau perah tuh manajemennya lebih susah gitu. Ternak lain. Ya, tergantung suhu gitu kan. Jadi beternak, apalagi ternak perah ini kan ilmunya kompleks. Nah, kemudian ternak kambing juga identik dengan, kalau orang kampung kan bilangnya kambing ini adalah ternak manja gitu. Iya. Jadi Nyawa setiap hari, Bang. ya, sebenarnya manja atau tidaknya kambing itu tergantung manajemen kita. Nah, Pak Febri memilih kambing ini karena kambing ini nilai ekonomisnya tinggi dari sekian banyak ternak. Contoh, daging kambing lebih mahal daripada daging sapi per kilonya di pasaran. Atau bobot hidup, membeli ternak hidup. Nah, kalau misalnya kambing berat 50 kilo, nah itu kisaran harga sekitar 4 jutaan. Sedangkan sapi bobot hidup sekitar 150 kilo, harganya sekitar 7 sampai 8 juta. Harusnya kan 4 kali 3, 12 juta kan. Nah, jadi nilai kambing ini cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan sapi. Nah, terus belum lagi produk turunan seperti susu beserta olahan-olahannya. Susu juga lebih banyak berkhasiat, kandungan nutrisi jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Dan juga produk-produk lain seperti olahan-olahan daging, misalnya limbah. Nah, limbahnya sekarang bahkan jadi tren sekarang, pupuk asal kotoran hewan kambing ini. Karena sekarang tren orang waktu PSBB ini kan orang bertanam bunga. Jadi cukup bernilai ekonomis lah semua produk yang dihasilkan dari kambing ini. Terus untuk bibitnya Bang, kan dari kalau awal tuh dapatkan dari Jawa. Kalau sekarang masih diambil dari Jawa atau dari yang di sini sendiri Bang, dikembangkan gitu. Ya. Jadi awalnya itu memang dibeli dari Jawa, terus dikembangkan di sini, dikembangkan. Akhirnya kita sudah semakin mahir dalam hal breeding. Jadi semua perkembangan kambing di sini, pertambahan populasi dan juga ternak yang kita jual itu adalah ternak kita sendiri. Kebetulan saya juga breeder di sini. Jadi populasi kambing ini diatur sedemikian rupa supaya seimbang antara penjualan dengan kelahiran. Nah, terus
seimbang antara produksi susu setiap bulannya, setiap periodenya harus seimbang. Nah, itu kita lihat dari manajemen perkawinan. Syarat kambing produksi susu kan dia harus melahirkan dulu, harus beranak dulu. Syarat kambing beranak itu harus kawin dulu. Seperti itu. Jadi semua di peternakan, kalau peternakan manajemen yang kompleks seperti ini, nah itu ada banyak efek domino yang ditimbulkan dari berbagai aspek manajemen. Untuk jangka waktu berapa lama periode laktasinya tuh buat kambing perah? Nah, periode masa laktasi kalau secara teori kambing ini bisa sampai 7 bulan. 7 bulan untuk masa laktasi. Lama laktasi itu 7 bulan, tapi di sini kami karena sekalian kami tidak semata-mata menghasilkan produk berupa susu, kami juga menjual kambing hasil breeding kami dari segala tingkatan umur, mulai dari kambing anak, bahkan cembe ada kami jualnya, terus kambing darah, kambing induk, kambing pejantan. Nah itu kita harus meningkatkan juga manajemen breeding kita. Nah, jadi untuk mendapatkan anak bibit bakalan itu, kita harus menyeimbangkan antara produksi susu, manajemen pemerahan dan perkawinan itu dengan pertambahan populasi. Nah, untuk meningkatkan populasi lebih cepat, otomatis killing interval ini harus kita perpendek. Killing interval itu kan jarak antara beranak dengan beranak, harus kita perpendek. Jadi yang seharusnya 7 bulan masa laktasi kambing itu kita jadikan 5 bulan, karena kita harus memilih. Kita mendapatkan susu terus menerus tapi pertambahan populasi kurang, atau kita rapatkan, kita perpendek killing interval ini, kita dapat sekaligus susu dan anak. Jadi kan ada yang kambing dijual, Bang. Untuk harganya berkisaran berapa? Cimpi sampai akhir. Harganya itu variatif. Harganya itu tergantung dari jenis kelamin, umur, kemudian bobot badan. Tambah lagi tujuan produksinya untuk apa. Nah, karena kambing PE ini kan sebenarnya bukan semata-mata ternak perah, dia bisa juga ternak daging. Cempe kita jual dengan kisaran harga 2 jutaan. Untuk umur? Anak kambing lepas sapi. Anak kambing lepas sapi itu umur 4 bulan itu 2 jutaan. Nah, kalau kambing darah yang sudah siap kawin, siap dikawinkan, nah itu kisaran harga 3,5 sampai 4 juta. Ya, tergantung lagi bobotnya. Kan kambing ini ada juga yang beda-beda bobot badannya, bobot kawinnya. Tapi untuk penyeragaman bobot untuk siap kawin ini kita upayakan untuk seragam gitu. Nah, terus yang induk, pejantan muda dulu. Pejantan muda itu kisaran yang umur 8 bulan itu kisaran 3,5 sampai 4 juga. Hampir sama kambing darah. Iya, keunggulan kambing betina itu potensi produksinya itu besar. Nah, jadi wajar kan harganya mahal gitu. Soalnya ini ternak perah. Nah, terus kalau pejantan dengan umur yang sama dengan betina itu bobot badannya itu lebih tinggi. Bukan berarti di ternak perah ini ternak jantan tidak bernilai gitu. Dia bernilai sebagai ternak pedaging atau sebagai indukan jantan nanti, bibit. Nah, Untuk yang akhir? kalau untuk afkir, nah kebetulan kami di sini punya kafe. Biasanya kami menyediakan produk-produk olahan daging kambing seperti sup, cincang apa bahasa Indonesia? Cincang ya. Cincang kambing, gulai cincang kambing. Terus kami juga buka jasa akikah. Tapi rata-rata orang di sini akikah kan pakai pejantan muda yang sudah cukup syarat
umur satu setengah tahunan, kambing jantan. Nah, kalau kambing afkir ini biasanya kita olah dagingnya untuk menu di kafe kita. Nah, syaratnya di sini juga walaupun dia kambing afkir tapi kesehatannya harus tetap dijaga juga. Berarti buat ternak yang afkir emang diolah sendiri ya? Diolah sendiri. Ada juga orang yang misalnya ada buat acara kenduri, acara syukuran, Pernikahan gitu ya, ya. mereka butuh jasa untuk pengolahan daging. Mulai dari kambingnya di sini kita sediakan sampai dia sudah siap dibagikan, sudah siap disajikan. Nah, itu bisa kami sediakan di sini. Nah, seperti itu kami melakukan pengolahan di sini. Terintegrasi dari hulu sampai hilir gitu. Bang. Baik bang. Kalau tadi kan manajemen pemeliharaannya kan bang. Sekarang bang, bagaimana manajemen pemberian pakan terhadap kambing bang? Apakah ada perlakuan khusus untuk kambing laktasi atau bagaimana bang? Nah, sebenarnya di Tiangame ini kita masih memanfaatkan potensi daerah sekitar. Contoh hijauan kita ambil di daerah-daerah sekitar, karena kebetulan di sekitaran Kecamatan Canduang dan sekitarnya lah. Nah, itu masih banyak lahan-lahan yang belum produktif, yang belum terkelola. Jadi kebetulan kambing ini kan dia bukan, sebenarnya kambing ini tidak makan rumput, tapi lebih ke pemakan daun, pemakan semak dia. Nah, jadi lahan-lahan seperti itulah yang kami manfaatkan. Kami ambil hijauan di sana. Nah, jadi sekalian kita bersimbiosis juga dengan lingkungan kita, masyarakat butuh lahannya dibersihkan, lahannya bersih. Nah, kami butuh rumputnya gitu. Nah, itulah makanan kambing sehari-hari di sini. Nah, itu pemberian di sini berupa bahan segar. Kenapa kita tidak melakukan pengawetan? Karena pemberian bahan segar saja sudah mencukupi di sini. Karena pengawetan ini sebenarnya kan intinya bagaimana penyediaan hijauan ini terjamin sepanjang tahun. Misalnya di hari-hari besar, hari-hari lebaran atau musim penghujan. Nah, kebanyakan orang memakai pakan olahan. Sedangkan di sini untuk ketersediaan hijauan di sini masih mencukupi sepanjang tahun bahkan. Nah, jadi kita manfaatkan saja bahan segar ini. Nah, kambing perah kan juga butuh bahan segar sebagai sumber pakan karena mengandung banyak kadar air. Kalau untuk perlakuan terhadap kambing laktasi itu ada pemberian apa itu bang? Kayak konsentrat atau zat-zat yang lainnya bang? Nah, penggunaan konsentrat kita memakai ampas tahu saja. Bukan saja ya, ampas tahu nanti dicampur dengan mineral garam. Jadi mineral dan garam ini kita larutkan dalam air. Jadi ampas tahu yang segar ini kan mengandung tinggi kadar air. Itu kita tambah lagi larutan garam dan mineral tadi. Itulah yang kita berikan 2 kali sehari untuk kambing laktasi dan 1 kali sehari untuk kambing-kambing afkir, kambing potong. Nah, intinya kambing laktasi ini kalau dia sudah memasuki masa laktasi dan dia sudah memproduksi susu di sini. Nah, itu ada 3 kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Yang pertama kebutuhan hidup pokok, yang kedua perkembangan janin anak di dalam kandungan, karena untuk peternakan kambing perah yang sekalian breeding, kita di sini akan sangat susah sekali mencari kambing yang masih dalam masa kosong gitu. Pasti kambing-kambing ini dikawinkan lagi setelah 2 bulan pasca merahnya, karena setelah melahirkan. Nah, jadi ada 3 kebutuhan. Yang ketiga itu untuk memproduksi susu kan. Nah, itulah kambing ini perlu pakan yang bernutrisi tinggi, bernutrisi tinggi, kadar air yang cukup, dan juga manajemen seperti perkandangan dan yang lain-lainnya itu harus diperhatikan. Dia harus mendapatkan perhatian ekstra khusus kambing laktasi ini.
kambing perah. Untuk pemberian pakan itu kapan? Pemberian pakan ini kan terdiri dari konsentrat dan juga hijauan. Untuk hijauan kita berikan 3 kali sehari. Pagi jam 6:30 kita berikan dulu ampas tahu terlebih dahulu, konsentratnya jam 6:30. Nah, jam 6:30 baru nanti sekitar jam 7 sampai jam 7:30 itu kita memberikan hijauan. Kan secara teori setengah jam dulu sebelum apa. Iya. Jadi kita terapkan teori itu di peternakan ini kan. Nah, jam setengah 8 selesai. Habis itu kita pemerahan. Nanti kita bahas lagi tentang pemerahan. Lanjut nanti jam 1 nanti pemberian pakan lagi hijauan. Jam 3 kita berikan lagi ampas tahu lagi. Iya, nanti jam 4 baru hijauan. Nah, setelah itu selesailah pemberian satu hari. Malam tidak diberikan lagi. Nah, ini kan Bang ada pemerahan. Jadi kalau sebelum pemerahan kan kandang dibersihkan. Iya. Jadi itu tuh cukup pagi aja apa pas mau diperah lagi dibersihkan lagi kandangnya. Ya. Jadi kita setiap memberikan pakan kita bersihkan kandang dulu, minimal menyapu. Khusus untuk pagi hari karena jarak dari aktivitas kita terakhir di hari kemarin dengan pagi ini misalnya itu berjarak sekitar kurang 14 jam. Nah, jadi itu kotoran sudah menumpuk, urin sudah menumpuk kan. Nah, itu harus kita bersihkan. Setelah pembersihan kita siram, kita sapu. Nah, baru setelah kandang dipastikan bersih, baru bisa diperah. Jadi syarat peternakan yang perah ini kebersihan kandang juga harus dijaga. Kebersihan. Perlakuan sebelum pemerahan gimana? Perlakuan sebelum pemerahan, yang pastinya kambing ini dicuci dulu, dicuci dengan air hangat. Dicuci apa cuma pakai kain gitu? Dicuci, jadi seperti ini. Kambing ini kan dia tuh tidur di malam hari kan. Nah, rebahan dia. Jadi ambing mungkin saja kotor karena ambing lebih kurang kapasitasnya sekitar 2-5 liter ya. Jadi dari pagi itu kan ambing sudah penuh. Kemungkinan kotor itu sangat tinggi gitu. Karena walaupun lantai kering, walaupun kelihatan bersih kan belum tentu steril. Nah, jadi kita cuci sambil kita pijat. Nah, jadi kambing ini sebelum diperah harus dipijat dulu. Harus relax gitu. Biar relax. Karena kalau kita kaitkan dengan kita cari kaitannya secara ilmiah. Nah, itu memijat ini kan sebenarnya meniru sifat alami kambing ini, anaknya yang tidak sekedar menyusu. Nah, dia itu pasti tidak sekedar menyusu, didorong-dorong ke atas gitu. Nah, itu meniru perilaku alami kambing di alam liar gitu. Jadi pemijatan itu merangsang aliran susu ke puting, jadi memudahkan pemerahan nantinya. Nah, dipijat dan dicuci dengan air hangat. Kemudian setelah dicuci dilap sampai kering. Nah, setelah dilap sampai kering itu, nah baru boleh pemerahan dilakukan. Setelah pemerahan dilakukan, kita celup putingnya itu dengan larutan iodin, larutan antiseptik, di dipping namanya. Setelah pemerahan selesai, pemerahan kira-kira berlangsung sekitar setengah jam lah. Kita masih manual di sini, pemerahan menggunakan tangan. Jadi setelah itu susu baru diolah di laboratorium kita. Untuk pengolahannya Bang, susu ini diapakan saja Bang? Misalnya kan susu murni atau diolah seperti es krim atau apanya? Ya, yang pastinya setelah
setelah susu ini diperah itu kita pasteurisasi dulu. Nah, apapun perlakuannya nanti produk-produk turunannya seperti apa, yang penting susu ini dipasteurisasi dulu. Nah, kami di sini punya beberapa produk berupa yogurt, ada juga susu kambing pasteurisasi aneka rasa, kemudian susu murni. Apa ya, kalau di masyarakat kan susu murni tanpa campuran apapun. Nanti kalau di peternakan kan beda lagi definisi susu murni ini. Nah, jadi susu original gitu. Bang, untuk penjualan susu bang, berapa harga 1 liter susu kambing? Harga 1 liter susu kambing di sini 60.000. 60.000. Kalau yang sudah diolah-olah seperti yogurt atau susu beraneka rasa itu berapa bang? Nah, itu tergantung dari apa namanya, dari ukuran kemasan lagi. Nah, jadi kami di sini pakai ada ukuran saset 125 ml. Nah, itu kita jual dengan harga 7.500. Kemudian ada susu yang botol 250. Nah, itu kita jual dengan harga 15.000. Jadi kalau dikalkulasikan semuanya tetap segitu harganya, 60.000 1 liter ya. Untuk hasil pemerahan tuh satu hari bisa berapa? Berapa liter satu hari untuk di peternakan bantuan? Sekitar 30-an lah, 30 liter. Buat satu ekornya gitu. Satu ekornya lebih kurang rata-rata itu 1 liter per hari ya. Kan kayak yang menjadi kendala di beternak kambing perahnya bang, kayak kan misalnya kalau ternak perah nih musim tuh sangat berpengaruh. Kalau misalnya dia stres, jadi berpengaruh nggak sama produksi susunya? Ya. Jadi kendala-kendala yang kita hadapi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa, itu kita kan tinggal mengikuti lagi seperti apa SOP yang diterapkan. Nah, tergantung manajemen kita lagi. Sebisa mungkin tidak ada kendala gitu. Nah, cuman di perjalanannya pastilah ada beberapa hambatan, tantangan yang lain-lain. Nah, peternakan kambing perah ini, terutama kambing perah ini kan punya manajemen yang kompleks, mulai dari kebersihan, penanganan kesehatan, sampai pemerahan, pengolahan hasil dan pemasaran segala macam. Nah, kami di sini terus berupaya menerapkan SOP sesuai bidang-bidangnya. Nah, dan itu kami berusaha konsisten melakukannya. Jadi SOP ini walau bagaimanapun kondisinya kita tetap menjalankan. Paling kendala di kita di sini atau di mana-mana lah, kita lihat susu kambing ini kan mahal. Nah, ini yang sekarang harusnya menjadi bahan kajian kita bersama gitu. Susu kambing ini kan kalau semacam antibiotik alami, karena banyak mengandung misalnya seperti fluorin kan. Nah, salah satu kelebihan susu kambing daripada susu sapi itu fluorin itu bisa menjadi antibiotik alami gitu untuk tubuh. Nah, seharusnya di masa pandemi seperti ini orang banyak mencari susu kambing sebagai minuman kesehatannya gitu, untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, tapi kenyataannya, realitanya sekarang orang tidak terlalu bukan tidak tertarik. Ya, penjualan kita tidak jauh berbeda antara sebelum pandemi dengan pandemi saat ini gitu. Nah, itu menurut saya lebih ke ada pengaruh ekonomi di sana. Misalnya saat ini orang butuh minuman kesehatan misalnya yang bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, di satu sisi orang ekonominya melemah secara merata, secara menyeluruh, secara global lah gitu. Nah, jadi daya beli masyarakat menurun.
akhirnya susu kambing yang harusnya menjadi pilihan untuk meningkatkan imun tubuh. Berbagi sedikit tips buat yang mau mulai usaha ternak kambing perahnya. Jadi tips mungkin kurang pas lah penyebutannya, karena tips ini berasal dari orang-orang yang sudah menguasai gitu. Sudah berpengalaman ya, Nah, Bang? yang sudah berpengalaman. Jadi sejauh ini kan saya juga baru tamat ya. Jadi lebih kurang saya membagikan apa yang sedang saya usahakan dan juga apa yang sudah saya lalui. Jadi peternak ini kalau tidak terlibat jiwa kita di dalamnya, itu rasanya kurang maksimal usaha kita. Nah, sebagai contoh sederhana saja, misalnya kambing ini lahir kembar 3 gitu. Kalau orang awam mendengarnya atau orang awam mendapatkan hal yang seperti itu, nah itu sudah Luar suatu biasa keberhasilan gitu, suatu keberhasilan. Tapi di balik itu semua ada tanggung jawab besar kita setelah itu. Nah, kambing ini kan punya dua puting. Nah, kalau ambing tetap satu. Nah, ambing satu, tapi putingnya 2 gitu. Sedangkan dia lahir kembar 3. Nah, itu baru lahir saja mereka harus dipaksa untuk berkompetisi, bersaing. Nah, 3 ekor memperebutkan dua puting. Nah, di situ pasti akan berlaku lagi seleksi alam. Nah, Pasti ada yang tereliminasi nanti kalau Iya. Kalau kita semata-mata tidak merawatnya, tidak memperhatikannya, itu jadi sebisa mungkin kita sebagai peternak ini berempati lah, merasakan gimana rasanya berada di posisi kambingnya gitu. Kita sebagai peternak ini kalau bisa kita sediakan semacam plan B lah. Nah, jadi kalau kambing itu tidak memungkinkan untuk disusui induknya, seperti kambing kembar 3 tadi itu, nah kita siasati saja, kita berikan dot, atau setidaknya mereka kambing itu bisa tetap menyusu ke induknya secara alami, tapi kita perhatikan yang mana kira-kira yang butuh nutrisi ekstra. Dalam tiga ekor sekali lahir itu bobotnya pasti lebih rendah dan bobotnya berbeda-beda, apalagi kalau kembar 3 ini jarang ditemui yang satu jenis kelamin. Misalnya betina aja ketiganya itu sangat jarang. Nah, pasti ada, dan dominan itu jantan yang akan menguasai, karena jantan ini lebih aktif, lebih cepat berkembang, karena secara alami jantan ini kan berpengaruh hormon testosteron gitu. Jadi daya kompetisinya cukup tinggi. Jantan ini pasti dia selalu memenangkan kompetisi. Seperti itulah kira-kira. Jadi peternak harus terlibat jiwa kita di dalam. Siap, Bang. Baik, Bang, terima kasih, Bang, untuk tipsnya, Bang, dan semoga Bang Tiang Ames sukses selalu, dan selesailah wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Diki. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.